Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan saya Sukirno, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk 5252116621. Saya merupakan guru bidang studi akidah akhlak di Madrasah Aliyah Pesantren Al-Mu'minin Wahid, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Saya akan mengambil video uji kinerja di kelas 10 dengan materi Asmaul Husna. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahal nur. Kaifa asbahtunna fi hadzal sabah? Alhamdulillah nahnu bil khair wal ihsan. Hayya bina la badaruddah sana bi du'a ihdina doa. Dipersilakan untuk memimpin doa seperti biasa. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal arifin waj'alna min ulama'ikal amilina muhlisin. Allahumma alimna ilman ladunya wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan salihan wa tijaratan maqbura. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa irhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran akidah akhlak ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama mengucap Indonesia Raya. Padanya kita semua berdiri mohon untuk berdiri. Indonesia,
absen terlebih dahulu. Bagi yang disebutkan namanya harap angkat tangan dan bilang saja. Yang pertama, Hilwa Lailatun Rifani Najwa Aulia Rifani Indah Ali Siti Maslahat Yuli Ayun Wulan Sari Sifa Fauzia Aisyah Miftahul Jannah Alfiana Dewi Oktaviani Eva Aulia Fatihah Hadisa Gita Wazun Nur'a Hana Khairun Nisa Tirani U Maringgi Titania Nadim Aulia Syaikho Oktaviana NN Siti Nur Anjar Winda Jimatul Hasanah. Terima kasih. Kita dari rumah atau dari pondok, momen spesial kasih sayang yang pernah kamu rasakan yang sampai saat ini belum pernah terlupakan. Demi ada, coba gimana? Oh, bisa. Ada lagi? Sudah. Disuapin sama ibu. Kalau Nadim, oh disuapin sama ibu. Kalau Bunga anak Najwa, oh diajak jalan-jalan. Kalau Kirani, belajar bersama orang tua. Kalau kita makan bersama. Kalau Syifa kasih kejutan sama ayah. Kalau Okta diturutin apa yang saya mau. Rifani, iya Pak, diajak jalan-jalan. Mindi dimasakin masakan. Hana selalu di perut kalau sedih. Marindi dirayu ketika dilayani ulang tahun. Siti dipeluk sama ayah. Rahma makan bareng keluarga. Mindi Ulan apa? Oh, cerita bareng orang tua. Kalau biasa itu yang besar banget ya. Kalau Irma dari ayat Al-Quran, dari lafaz kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba kira-kira materi pada pertemuan kali ini itu kita akan bahas apa? Ada ayat ini, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kita akan bahas Asmaul Husna 100. Kita hapus itu kalian semua. Ini yaitu Asmaul Husna. Mengapa manusia diperintahkan untuk mengenal Asmaul Husna? Kenapa manusia diperintahkan untuk mengenal Asmaul Husna? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Hana, kenapa diperintahkan mengenal Asmaul Husna? Asmaul Husna. Biar apa? Kita itu mengenal nama-nama Allah itu. Saya analogikan begini ya, kamu favoritnya fans siapa?
Hah? Jack Pena. Pernah ketemu orangnya? Belum pernah ketemu. Tahu Jack Pena itu makanya dari mana? Dari TikTok, dari dunia sosmed. Kalau ada teman kamu itu menghina Jack Pena, kamu sakit juga. Padahal kamu belum kenal. Nah, apa tujuannya sekarang kalian mengenal Asmaul Husna? Dia kan ngefans sama Jack, padahal belum kenal sama fansnya. Tapi ketika dia nyari konser, apa pakai baju baru, saya juga pakai baju kayak dia, ya kan? Gayanya kayak dia. Nah, sekarang mengapa manusia diperintahkan untuk mengenal Asmaul Husna? Ayo anak. Biar apa itu? Kalau saya analogikan dengan tadi eventnya, Cong yang bisa coba. Pada pembelajaran Asmaul Husna ini tujuannya itu yang pertama agar kalian mampu mendefinisikan Asmaul Husna. Apa sih artinya Asmaul Husna? Yang kedua diharapkan setelah selesai pembelajaran kalian juga mampu memahami konsep Asmaul Husna. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat meneladani nilai-nilai dari Asmaul Husna. Yang keempat, diharapkan kalian semua siswa dapat membangun akhlak dan karakter positif. Dan yang kelima, siswa dapat mengimplementasikan itu mencontohkan perilakunya Asmaul Husna dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir spiritual dan reflektif. Itu tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini tentang materi Asmaul Husna. Biar kamunya jangan tegang, santai aja. Kita akan melakukan es drinking terlebih dahulu biar kita lebih fokus. Siap ya? Kita es drinking dulu biar jangan tegang, biar fokus. Siap-siap tangannya. Kita mulai biar belajar ini semangat. Siap ya? Ready? Wahid Ismail Barata. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4, tabuk 5, tabuk fokus. Materi inti pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan menyajikan sebuah cuplikan video tentang salah satu dari Asmaul Husna. Mohon kalian simak, fokus, dan kalau ada yang penting silahkan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar bin Khattab merupakan seorang khalifah kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Beliau Amirul Mukminin yang berpostur tubuh besar serta kuat. Selain itu, beliau juga memiliki pribadi yang tegas dan pemberani, sehingga beliau disegani oleh musuh-musuhnya. Namun di balik sifat ketegasan dan keberaniannya, beliau juga memiliki sifat yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kasih sayang beliau tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada setiap makhluk ciptaan Allah lainnya, sebagaimana yang telah dikisahkan dalam kitab Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Seperti apa kisahnya? Pernah suatu ketika, beliau Sayyidina Umar berjalan kaki di jalanan kota. Dalam perjalanannya beliau bertemu dengan anak kecil yang sedang membawa seekor burung pipit di tangannya. Burung itu dibuat mainan olehnya. Melihat hal itu, beliau Sayyidina Umar merasa kasihan terhadap burung tersebut. Akhirnya beliau membelinya dari si anak kecil itu dan dilepaskan ke alam bebas. Singkat cerita, setelah beliau meninggal dunia, ada seorang ulama melihat beliau Sayyidina Umar dalam mimpinya. Ulama tersebut bertanya kepada beliau Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu?" "Allah telah memaafkan dan memberikan pengampunan kepadaku," jawab beliau Sayyidina Umar. Dengan penasaran ulama itu bertanya lagi, "Sebab apa Allah memberikan pengampunan tersebut? Apakah karena kedermawananmu?
Apakah karena keadilanmu atau sebab zuhudmu? Lalu beliau Sayyidina Umar menceritakan kepada ulama itu, ketika semua orang meletakkanku ke dalam liang lahat dan menutupku dengan tanah serta meninggalkanku sendirian, kemudian datang dua malaikat yang sangat mengerikan sehingga membuat akalku tak bisa berpikir dan persendianku gemetar. Lalu mereka berdua mengangkat badanku serta mendudukkanku dan mereka hendak bertanya kepadaku. Namun sebelum mereka sempat bertanya, tiba-tiba terdengar suara yang menghardik mereka berdua. Suara itu berkata, "Tinggalkan hambaku ini dan jangan kalian menakutinya. Aku menyayanginya dan segala dosanya telah aku ampuni karena dia telah menyayangi seekor burung pipit di dunia, maka aku sayang kepadanya di akhirat." Sesuai dengan kisah barusan, terdapat sebuah hadis Nabi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Sang Maha Pengasih. Kasihilah siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihi kalian semua." Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebutkan 3 tokoh yang terdapat pada video tersebut barusan. 3 tokoh. Sayyidina Umar, 2 anak kecil, 3 malaikat. Dari cuplikan kisah tersebut, kira-kira apa hikmah yang bisa saya petik dari kisah tersebut? Dikali hikmahnya dari kisah tersebut. Apa dia? Berbuat baik terhadap makhluk hidup atau hewan. Siapa? Apa? Punya jawaban yang lain? Gimana? Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan terbalas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi dari Asmaul Husna ini. Jadi ada 4 poin yang saya akan sampaikan terkait dengan Asmaul Husna. Yang pertama, definisi Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa, kata asmaul merupakan bentuk plural atau jamak, isim jamak. Asmaul itu jamak, isim jamak. Dari bentuk mufrad ismun. Kalau ismun mufrad, kalau asmaul jamak. Kalau al ismu mufrad, kalau al asma jamak. Yang artinya nama-nama. Kalau ismun nama, kalau al asma nama-nama. Sedangkan kata husna atau al husna juga, al husna ini bentuk plural atau jamak yang dari isim mufrad hasan. Kalau hasan mufrad, kalau husna jamak. Kalau hasan bagus, kalau husna bagus. Kalau hasan baik, kalau husna baik. Jadi arti dari al asma al husna adalah nama-nama yang baik atau yang indah, yang mencerminkan kebesaran dan keagungan Allah. Nama-nama yang indah yang mencerminkan kebesaran dan keagungan Allah. Asmaul Husna ini merujuk pada 99. Kalian pasti sudah hafal kan? Yuk kita baca dulu bersama-sama Asmaul Husna. Pimpin dari Al-Ukhti Nasirah, silakan pimpin. Wakil Ibn Tarafah.
Ya Allah, alhamdulillah hafal semua. Nama 99 nama Allah yang terbaik, yang husna, yang mencerminkan sifat-sifatnya yang mulia. Asmaul Husna itu mencerminkan Allah, sifat itu mencerminkan Allah yang mulia, sifat yang mulia, agung dan sempurna. Nama-nama tersebut mengandung makna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya yang mendalam tentang berbagai aspek. Ada tentang kekuasaan, contohnya itu Al-Qadir, ada tentang kebesaran, Al-Kabir, tentang rahmat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan keadilan Allah tentang Al-Adil. Jadi nama-nama Asmaul Husna itu ada 4 aspek. Ada tentang kekuasaan, kebesaran, rahmat, keadilan. Dalam Rahim, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, miliknya lah nama-nama yang terbaik. Dan yang terakhir, prinsipnya itu 1. Mengenal dan mengimani sifat Asmaul Husna. Yang kedua, dikenali dulu nama-namanya. Kalian sudah hafal nih, sudah kenal dari sebelum itu. Kemudian kamu imani sifat-sifat tersebut, bahwasanya Allah itu bersifat rahmat, yakin dan mantap. Iman itu mantap di hati. Allah itu Ar-Razzaq, yakin bahwasanya Allah itu pemberi rezeki. Allah itu bersifat Al-Adil, yakin bahwasanya Allah itu akan bersifat adil kepada kita. Kemudian mengagungkan dan menyebut namanya. Disebutkan namanya itu bisa dalam konteks kalian berdoa tadi, disebutkan nama-nama Allah ketika kamu meminta rezeki, sebutkan dulu ya Razzaq, ya Fattah, bukanlah pintu rezeki kepada kami, kayak gitu bisa. Kemudian mengamalkan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini prinsipnya. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya hafal saja, bukan hanya yang nomor 1 menghafal dan mengimani, juga mengamalkan sifatnya. Kalau itu bersifat rahmat, berarti kita juga harus mengamalkan sifat rahmat kepada teman, kepada hewan, ataupun yang lain sebagainya. Allah itu bersifat hakim, bijaksana. Ketika kamu jadi ketua dari keamanan, ketika ada teman yang berselisih, kamu harus memutuskan dengan cara hakim, bijaksana. Itu sebagai bentuk pengamalan dari sifat al-hakim dan sebagainya. Jadi prinsipnya itu mengenal. Yang pertama mengenal, mengimani. Yang kedua mengagungkan dan menyebut namanya dalam doa dan sebagainya. Yang ketiga mengamalkan. Yang keempat berdoa. Kelompok 1 terdiri dari Hilwa, Najwa, Ibrahim, Siti, Kan. Di sini kelompok 1. Kelompok 1 Hilwa, Najwa, Ibrahim, Siti. Kelompok 2 Windy, Ulan, Syifa, Adisa, Haji. Silakan di sini kelompok 2. Kelompok 3 Alfiana, Dwi, Okta, Eva, Gita. Kelompok 3 silakan di sini. Kelompok 4 Hana, Kirani, Marindi, Nadine. Silakan di sana. Kelompok 5 Okta, Rahma, Siti, Irma.
Saya akan membagikan materi Asmaul Husna dan KPD-nya. Ini materinya, ini KPD-nya. Kerja peserta didik. Jadi di situ ada bacaan, ada masalah atau bacaan. Kalian bisa baca. Sebelumnya itu kalian baca dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian bacaan masalahnya itu atau bacaan stimulus. Kemudian yang ketiga ada tugas peserta didik. Jadi tugas peserta didik itu ada poin A, poin B, ada poin C. Kalau poin A tentang pemahaman kisah. Dari dalam bacaan stimulus dan dalam video yang sudah saya tampilkan itu kalian jawab pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang A itu tugas kelompok. Yang kedua yang B menganalisis. Kalian bisa jawab juga, bisa baca juga beritanya, kemudian kamu isi. Kemudian yang poin C itu refleksi kalian pribadi. Jadi ntar satu orang membuat satu, itu yang poin C. Kalau yang poin A dan poin B itu tugas kelompok. Jadi per kelompok cukup 1 orang yang akan maju mempresentasikannya. 1 orang. Poin A dan poin B. Kalau poin C, 1 orang membuat refleksi di buku catatan masing-masing di poin C. Bisa paham ya? Nilai akhlak yang terkandung di dalamnya adalah ar-rahim, kasih sayang. Diberikan sebagaimana di mana Allah memberikan semua tersebut ar-Rahman, karena memberikan kasih sayang kepada diri sendiri. Ar-Rajim, walaupun Sayyidina Umar dikenal sebagai orang yang pemberani dan tegas, namun beliau juga memiliki sifat yang lembut. Karena melihat burung pipis dijadikan mainan oleh anak kecil, Sayyidina Umar tidak tega melihatnya. Lalu beliau membelinya dan membebaskannya. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya, dan saya akan beralih ke kelompok. Burung pipis tersebut ada terbang bebas. Saya kerja presentasi dari kelompok 2 berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya. Baik sekali. Sekarang kita beralih ke kelompok 3. Silakan. Bagian B, analisis asmaul husna. Berdasarkan pertama, Ar-Rahman. Contohnya yaitu karena menggunakan burung pipit jawaban karena Umar radhiyallahu anhu merasa iba kepada burung pipit tersebut. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberi burung pipit kepada anak kecil. Lalu kembali. Sekarang saya akan mengevaluasi hasil pembelajaran barusan. Setelah kalian saya sajikan video, kemudian suruh saya diskusi dan saya suruh jelaskan pengertian Asmaul Husna kelompok 5. Pengertian dari Asmaul Husna yang berarti terbaik. Jadi arti dari Al-Asma Al-Husna adalah nama-nama terbaik, indah, yang mencerminkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita menunjukkan 3 Asmaul Husna, 3 ya, 3 Asmaul Husna, dan contohkan perilakunya yang mencerminkan Asmaul Husna. Silakan, perwakilan. Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya. Contohnya, membuka layanan kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu. Oh ya. Al-Adil, Maha Adil. Penerapannya berlaku adil dalam memutuskan perkara atau konflik di masyarakat tanpa berpihak kepada salah satu pihak secara tidak wajar. Contoh nyatanya, pemimpin komunitas mengadakan musyawarah yang transparan dan adil dalam pengambilan keputusan. Al-Ghafar, Maha Pengampun. Penerapan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam dalam hubungan sosial, memberikan kesempatan kedua pada individu yang ingin memperbaiki diri. Contoh nyata, menyelesaikan konflik keluarga atau tetangga dengan cara damai dan penuh pengampunan. Oke, terima kasih. Jadi dari hasil evaluasi, baiklah anak-anak semua, saatnya saya akan
menyimpulkan materi dari Asmaul Husna. Asmaul Husna bukan hanya sekedar menghafal Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, seterusnya. Bukan itu penting menghafal biar kenal dan sayang, tapi jauh lebih penting daripada menghafal adalah mempraktekkan spiritual kita, mempraktekkan meneladani dan kita implementasikan Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar menghafal, tapi juga mempraktekannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kesimpulan pada materi Asmaul Husna. Oke. Sekarang mengasih paham. Nah, setelah kalian mempelajari Asmaul Husna ini, bagaimana pemahaman kalian dalam memahami Asmaul Husna tersebut? Silakan. Jawabannya karena pada pembelajaran Asmaul Husna hari ini saya mendapatkan Saudara anak, kalian sudah mempresentasikan, sudah menjelaskan dengan baik, dan juga sudah bisa menyebutkan contoh-contoh dari Asmaul Husna yang sudah dalam video yang sudah saya sajikan. Tinggal kalian mempraktekkan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husnanya saja. Semangat belajar, teruslah belajar, jangan malas, karena ilmu tidak dapat dicapai dengan angan-angan. Kita tutup akhir materi pada pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin